Ini akan ada apa tema-tema debat yang sangat luas nanti ya ini, sebetulnya ya. iya, itu sangat menarik karena orang menganggap bahwa paslon nomor 2 itu akan mendominasi. Paslon capres nomor 2 ini kan seorang militer, jenderal, sehingga dia dianggap menguasai persoalan pertahanan. Tapi masalah pertahanan itu kan masalah ilmu pengetahuan yang bisa dikuasai siapapun yang belajar. Nah, kita perlu garis bawahi di sini pentingnya pertahanan dibicarakan ini karena kebutuhan kekuatan pokok minimum Indonesia belum tercapai. Baru 70% itu. Sehingga kita memerlukan suatu sistem utama persenjataan yang gampang menyesuaikan diri begitu terjadi geopolitik, perubahan geopolitik. Dan kita tahu bahwa dalam persaingan antara Cina dengan Amerika Serikat bersama sekutunya di Eropa maupun di Asia Pasifik, itu Indonesia berada di tengah dalam dua tarikan ini. Kebutuhan pertahanan minimal itu juga harus kita punyai. Nah, industri kita harus kita bangun sendiri, setidak-tidaknya mandiri dalam kebutuhan pokok minimum kita bisa penuhi sendirilah. Ya kembali ke alutsista ya. Iya. Kan belum lama ini kan menteri kita kan membeli alat-alat ya, semacam pesawat-pesawat yang sudah uzur ya. Iya, betul. Yang sudah tidak masuk akal lagi ya. Tadi di zamannya Presiden SBY itu ditawar dikasih aja kan nggak mau kan. Sekarang dibeli kan jadi rame lagi, jadi masalah lagi. Ini juga menjadi semacam bahan perdebatan nanti kayaknya dia. Iya, tapi ini pemerintah rupanya udah batalin. Oh, udah dibatalin. Udah dibatalin. Nah, batalin itu dengan dengan alasan yang agak berbohong sedikit lah. Dia bilang karena sekarang ini Indonesia lagi menghadapi krisis ekonomi, banyak rakyat yang daya belinya merusak, daripada beli Mirage bekas, lebih baik dana itu dipakai untuk bantuan kepada bansos rakyat. Nah, ini sebenarnya juga merupakan upaya untuk tidak melemahkan Prabowo di dalam debat presiden nanti. Iya, berarti kalau salah satu paslon mempersalahkan masalah itu sudah tidak akurat lagi ya, karena sudah dibatalkan ya. Iya, karena kalau itu dipertahankan, kredibilitas Prabowo itu akan makin nyungsep kali malah itu. Beb, kalau kembali lagi ke pertahanan ya, terus kembali lagi kan geopolitik ya. Seperti bilang tadi, Anies kan akan lebih mampu ya, karena pengalaman beliau, pergaulan beliau, ya kan, pendidikan juga, segala macam kan beliau kan menguasai. Kira-kira apa bahan perdebatan yang hangat nanti di perdebatan besok ini? Iya, untuk kawasan regional itu yang harus menjadi fokus Anies itu masalah Rohingya. Ya, itu pengungsi dari Myanmar. Perdebatan ini, polemik ini belum berakhir. Anies ini orang yang luar biasa kemampuan berdiplomasinya. Anies menawarkan satu visi mengenai soft power. Kalau hard power itu berarti politik luar negeri yang mengandalkan kekuatan militer. Kita nggak mampu jelas. Nah, jelas kita nggak mampu untuk itu. Oleh karena itu kita melakukan diplomasi yang ditawarkan Anies yaitu soft power. Jadi kekuatan yang non militer. Nah, ketika membangun JIS Jakarta International Stadium maupun sirkuit balap mobil listrik, itu sebenarnya bagian dari diplomasi Anies untuk mengangkat bukan cuma Jakarta, tapi Indonesia di panggung internasional.
Nah, sedangkan stadion-stadion ini kan dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Nah, Anies kepingin bercerita kepada dunia melalui apa nih Kegiatan, dua objek ini, proyek ini, bernarasi kepada dunia mengenai apa kemampuan Indonesia di bidang teknologi, karena ini dibangun oleh anak bangsa sendiri itu. Itu stadium apa JIS itu, Jakarta International Stadium, itu dipuji oleh FIFA, bukan cuma karena memenuhi standar internasional FIFA, tapi ada unsur baru di situ. Semua orang mendapat manfaat. Nah, ini cuman kutipan sedikit mengenai kemampuan Anies dalam berdiplomasi, karena itu membangun ajang balap mobil itu pada waktu itu pemerintah Indonesia tidak mau membantu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, sehat Habib? Sehat. Jumpa lagi dengan Habib Sumil Hadar tentang perdebatan yang sebentar lagi akan diadakan antara capres ya. 1, 2, dan 3 ya. Gimana Habib kira-kira? Yang masalah yang cukup krusial ya. Ya, masalah ini ada tema-tema debat yang sangat luas ya ini. tentunya. Iya. Itu sangat menarik. Karena orang menganggap bahwa paslon nomor 2 itu akan mendominasi debat kali ini, karena memang paslon capres nomor 2 ini kan seorang militer, jenderal, sehingga dia dianggap menguasai persoalan pertahanan. Tapi masalah pertahanan itu kan masalah ilmu pengetahuan yang bisa dikuasai siapapun yang belajar. Nah, kita perlu garis bawahi di sini pentingnya pertahanan dibicarakan ini, karena kebutuhan kekuatan pokok minimum Indonesia belum tercapai, baru 70% itu sistem pertahanan yang kita miliki itu, padahal minimum aja. Iya, untuk kekuatan pokok minimum saja kita belum capai. Itu apa saja Beb yang diantara minimum itu? Minimum itu kan alutsista kan, alat utama sistem persenjataan. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang harus proporsional dilihat dari besarnya penduduk kita, tantangan yang kita hadapi, kemudian apa yang sudah kita punyai, bagaimana mentalitas rakyat kita dalam menghadapi umpamanya gangguan dari luar. Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar di dunia. Itu panjangnya dia itu panjang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan dari London ke Istanbul. Jauhnya itu. Nah, kemudian kan berserakan 17.000 pulau. Sehingga Indonesia ini sebenarnya kan negara maritim. 70% itu laut. Nah, sehingga sudah banyak orang yang mengkritik pemerintah yang kendati kita adalah negara maritim, tetapi kekuatan kita dipusatkan ke darat. Angkatan darat itu yang paling berperan. Padahal justru kekuatan maritim itu yang paling penting. Karena ada kapal-kapal gelap yang masuk tangkap ikan kita, Nah, sehingga pertahanan itu kita kalau bisa sedapat mungkin kita mandiri lah. Setidak-tidaknya untuk kebutuhan kekuatan pokok minimum itu kita bisa penuhi lah. Nah, industri kita kan belum terlalu berkembang, belum bisa
memenuhi apa persenjataan canggih apa ini. Nah, kemudian juga terkait dengan pertahanan itu juga kita harus menyiapkan SDM, karena ini perang ke depan itu orang apa negara-negara sudah lebih memprioritaskan perang asimetris. Perang asimetris itu tidak mengandalkan kekuatan tradisional tentara dengan tentara berperang itu melalui serangan apa siber, apa nih proksi dalam negeri dan segala macam. Nah, Anies Baswedan sebagai capres dia punya visi itu adalah membangun alutsista yang modern dan adaptif. Adaptif itu artinya suatu kesadaran bahwa dinamika geopolitik dunia ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita memerlukan suatu sistem utama persenjataan yang gampang menyesuaikan diri begitu terjadi apa geopolitik, perubahan geopolitik. Dan kita tahu bahwa dalam persaingan antara Cina dengan Amerika Serikat bersama sekutunya di Eropa maupun di Asia Pasifik, itu Indonesia berada di tengah dalam dua tarikan ini. Nah, alhamdulillah kita punya konstitusi yang dirumuskan oleh para founding father yang berpikir jauh ke depan, yaitu politik bebas aktif. Politik bebas aktif sekarang makin menemukan relevansinya. Non-blok ya? Ya, terkait dengan tarik-menarik antara dua kekuatan ini. Nah, kita tidak boleh berpihak ke salah satunya. Tapi situasi ini harus bisa dimanfaatkan oleh negara ini untuk mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak yang berseteru saat ini ya. Berseteru saat ini. Misalnya di Laut Cina Selatan. Itu kan Cina mengklaim 90% itu dari garis putus-putus yang ditetapkan. Di lain pihak, Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengakui klaim Cina itu. Nah, Amerika Serikat dan sekutunya itu menginginkan supaya ada bebas navigasi di Laut Cina Selatan itu. Karena kawasan maritim itu dilayari oleh kapal-kapal komersial yang mengangkut sekitar 5 triliun dolar barang dalam perdagangan Asia Pasifik dengan Eropa. 5 triliun dolar per tahun. Sehingga ini sangat vital kawasan ini. Nah, sayangnya posisi Amerika Serikat tidak kuat di dalam tuntutan dia agar Cina melepaskan klaim dia, karena Amerika Serikat tidak masuk dalam UNCLOS. UNCLOS itu konvensi PBB mengenai hukum laut. Cina penanda tangan di situ. Amerika nggak ikut ya? Amerika Serikat tidak ikut situ. Nah, jadi ditertawai oleh Cina. Lu mau campur tangan, lu sendiri nggak mau mengakui janjian itu ya? Kepemilikan laut oleh ini. Karena kalau Amerika Serikat tanda tangani itu banyak sekali, dia kan punya pangkalan tersebar di seluruh dunia. Mau nggak mau, dia punya keterbatasan dalam membangun pangkalan militer itu. Nah, jadi Cina mengklaim itu, Cina penanda tangan, tapi Cina juga tidak tunduk kepada konvensi itu, karena tahun 2016 itu Filipina mengajukan pertengkaran dia dengan Cina ke mahkamah yang pengadilan internasional yang menangani konflik antar negara. Dan mahkamah itu memenangkan Filipina. Karena klaim itu kan kalau
konvensi PBB mengenai laut itu Filipina memang benar itu masuk ke zona ekonomi eksklusif Filipina. Nah, tapi kendati Cina juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai wilayah penangkapan ikan tradisionalnya, sehingga dia berhak melindungi nelayan-nelayan dia yang mencari ikan di laut kita, di Laut Natuna Utara itu. Namun Natuna itu tidak diklaim oleh Cina kecuali lautnya itu. Jadi kita berkepentingan itu karena ada 4 negara ASEAN yang tumpang tindih dengan Cina dalam mengklaim laut di wilayah itu sangat kaya mineral, juga migas. Nah, Cina nggak mau lepaskan itu. Nah, kemudian Amerika Serikat dengan sekutunya ini mau narik ASEAN ini ke kubunya dia gitu, tapi nggak bisa, kita nggak bisa berhadapan dengan raksasa Cina ini yang sebenarnya secara historis, Cina itu bukan kekuatan kolonial dari sepanjang 5.000 tahun. Nggak ada bilang Cina menyerbu negara lain itu. Belum tapi terjadi, kalau kekuatan Eropa itu punya daftar hitam. Begitu dia lihat ada wilayah yang kosong, dia masuk. Amerika Latin itu punya Indian Abyss, nama mereka Spanyol, dudukin. Nah, Cina walaupun sejak 5.000 tahun lalu merupakan raksasa di Asia, nggak ada catatannya dia menyerbu gitu. Wilayah, sehingga dari data ini ASEAN agak merasa aman, nggak terlalu. Tetapi bukan berarti bahwa catatan historis Cina itu lalu mendiamkan kita. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kebutuhan pertahanan minimal itu juga harus kita punyai. Nah, industri kita harus kita bangun sendiri, setidak-tidaknya mandiri dalam kebutuhan pokok minimum kita bisa penuhi sendiri lah. Ya, kembali ke alutsista ya. Iya. Kan belum lama ini kan menteri kita kan membeli alat-alat ya, semacam pesawat-pesawat yang sudah uzur ya. Iya, betul. Yang sudah tidak masuk akal lagi, yang tadi di zamannya Presiden SBY itu ditawar, dikasih aja kan nggak mau kan. Sekarang dibeli kan jadi rame lagi, jadi masalah lagi. Ini juga menjadi semacam bahan perdebatan nanti kayaknya dia. Iya, tapi ini pemerintah rupanya udah batalin. Oh, udah dibatalin. Udah dibatalin. Nah, batalin itu dengan dengan alasan yang agak berbohong sedikit lah. Dia bilang karena sekarang ini Indonesia lagi menghadapi krisis ekonomi, banyak rakyat yang daya belinya merusak, daripada beli Mirage bekas, lebih baik dana itu dipakai untuk bantuan kepada bansos rakyat. Nah, ini sebenarnya juga merupakan upaya untuk tidak melemahkan Prabowo di dalam debat presiden nanti. Iya, berarti kalau salah satu paslon mempersalahkan masalah itu sudah tidak akurat lagi ya, karena sudah dibatalkan ya. Iya, karena kalau itu dipertahankan, kredibilitas Prabowo itu akan makin nyungsep karena ada kecurigaan kuat, dan kecurigaan itu beralasan juga bahwa sebenarnya pembelian senjata ini sebenarnya upaya tersembunyi untuk penggunaan dana untuk kepentingan ini. Iya, ini artinya gini ya, kan kalau kita lihat beberapa hari ini menjelang perdebatan ini kan isu itu kan ramai diangkat ya oleh salah satu paslon kan. Rupanya sudah terbayangkan kan sebelum perdebatan itu sudah dibatalkan kan. Iya, dibatalkan. Jadi itu begitu jadi bahan pertanyaan kan sangat gampang dipatahkan ya. Iya, dan kemudian menjadi berbalik gitu yang menguntungkan Prabowo, bahwa Prabowo itu sangat peduli kepada kesejahteraan rakyat, sehingga walaupun kita butuh
alutsista itu, bagian itu kita bisa kesampingkan untuk sementara demi untuk kesejahteraan rakyat lah, dipakai uang itu. Nah, karena Miraj ini kan menimbulkan keanehan kan, bahwa pada zaman SBY itu pernah mau diberikan cuma-cuma, tapi Indonesia nolak, lalu berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian ini kok mau dibeli malah itu. Beb, kalau kembali lagi ke pertahanan ya, terus kembali lagi kan geopolitik ya. Mas Pidato bilang tadi Anies kan akan lebih mampu ya, karena pengalaman beliau, pergaulan beliau, ya kan, pendidikan juga, segala macam kan beliau kan menguasai. Kira-kira apa bahan perdebatan yang hangat nanti di perdebatan besok ini? Iya, untuk kawasan regional itu yang harus menjadi fokus Anies itu masalah Rohingya. Ya, itu pengungsi dari Myanmar yang kemudian melarikan diri dan tinggal di Aceh ya, katanya. Nah, itu oleh Profesor Hikmahanto Yuwana, seorang pakar hubungan internasional di UI, itu di dalam beberapa hari lalu dia menulis di Kompas agar pemerintah kita menolak Rohingya ini. Nah, alasan dia bahwa ternyata orang-orang Rohingya itu melakukan banyak kriminalitas di Indonesia ini. Jadi ada yang pendatang pertama ini ditampung Indonesia demi kemanusiaan. Lalu ternyata ada yang melarikan diri masuk ke wilayah-wilayah pendudukan Indonesia, lalu melakukan kejahatan juga. Lalu orang-orang yang Rohingya yang sudah di Indonesia itu juga memanfaatkan kesulitan hidup para Rohingya yang ditampung di satu pulau di Bangladesh itu. Dengan cara mereka jual jasa, mau ke Indonesia bayar sekian gitu dia masukin. Nah, dulu mereka aman ke Malaysia, tapi begitu Malaysia menutup pintu karena terlalu banyak orang Rohingya, kan mereka saling memberi informasi, datang di sini kita enak di sini. Malaysia tutup pintu, Indonesia masuk. Nah, alasan Indonesia memang kemanusiaan. Mereka itu kan terusir. Tapi kita itu bukan penandatangani konvensi tentang refugees, tentang pengungsi. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk menampung pengungsi. Dan kalau kita menampung pengungsi, itu UNHCR itu Badan PBB urusan pengungsi itu tidak memberi dana untuk para pengungsi itu. Jadi kita yang harus memberi makan terhadap mereka, kehidupan mereka. Itu. Nah, ini kemudian menimbulkan kecemburuan sosial di Aceh itu. Selain dari para Rohingya ini yang sudah berkeliaran di perkampungan lalu melakukan kriminal menurut media yang saya baca, itu menimbulkan keresahan. Sementara merepotkan kita harus menenai sama mereka ini, dan dengan kita memberi akses masuknya mereka itu mereka saling memberi informasi ke keluarga-keluarga mereka dan karib-karib di Bangladesh, di pengungsian itu, supaya datang ke Indonesia. Dan kita semakin akan jadi presiden gitu. Tapi di dalam negeri sendiri perdebatan ini, polemik ini belum berakhir, karena ada yang terpanggil oleh solidaritas kesamaan agama gitu. Mereka kan Muslim, lalu tertindas ini itu. Kenapa kita harus menampung mereka? Kenapa kita harus mengusir mereka gitu? Jadi polemik di sini. Nah, jalan yang dipilih Indonesia adalah sementara ini kunci, tutup pintu, sambil mendesak
Myanmar agar menyelesaikan perang sipil di dalam negeri mereka itu. Karena faktor Myanmar ini berpengaruh secara regional, termasuk perdagangan. Nah, kalau Myanmar sudah stabil, negara demokrasi sudah berdiri di sana, pengungsi kita secara moral kita bisa kirim balik sama mereka gitu. Sama dulu Vietnam itu kan kita tampung di Pulau Galang. Ya, sifatnya sementara ya, apa-apa. Iya, begitu dia aman, ini dipulangkan. Nah, kembali lagi. Kasus kedua adalah mengenai perang Israel-Hamas. Nah, ini perang ini sudah bereskalasi ke titik yang apabila tidak dimitigasi cepatnya akan bisa berdampak pada perang global. Karena ini kita lihat gini, Israel sampai sekarang ini masih tetap ganas membombardir penduduk sipil di Gaza itu, karena mereka tidak menemukan, mereka tidak berhasil menghancurkan Hamas. Nah, oleh karena itu mereka bikin syarat-syarat perdamaian sesuai dengan desakan internasional untuk bagaimana perang ini dihentikan. Nah, Israel memberi persyaratan yang tidak bisa diterima, yaitu Gaza harus diperintah oleh badan baru, entitas baru di Gaza yang bukan Hamas. Lalu perbatasan antara Gaza dan Mesir di Sinai itu dijaga oleh Amerika Serikat dan Israel. Dengan demikian Hamas ini tidak mempunyai kekuatan lagi karena ada pendukung Fatah, yaitu Mahmud Abbas itu yang akan berkuasa di sana. Tapi Mahmud Abbas itu nolak karena ini tawaran yang tidak bisa diterima. Jebakan juga ya, jebakan. Karena Hamas ini kan sudah populer. Sedangkan Abbas ini terpuruk. Bagaimana mungkin nih pihak yang berperang ini harus menyerahkan kekuasaan kepada ini. Nah, Hamas itu meminta agar perang dihentikan, tapi berujung kepada kemerdekaan Palestina. Sederhana aja itu ya. Nah, sementara persoalan ini tidak teratasi antara Hamas dan Israel, itu Timur Tengah kemudian membara karena ada 4 insiden yang sangat penting. Yang pertama adalah dibentuknya suatu koalisi internasional, ada 10 negara itu, di bawah pimpinan Amerika Serikat, untuk menghadapi Houthi di Yaman Selatan. Dan beberapa hari lalu Amerika Serikat sudah menghancurkan kapal-kapal bot Houthi yang kepingin menghentikan kapal sipil di mengangkut barang di Laut Tengah. Nah, sementara Houthi tetap bertekad untuk melakukan serangan terhadap kapal-kapal sipil kecuali kalau perang di Gaza dihentikan. Pada saat yang bersamaan Israel itu melakukan serangan terhadap militer Iran di Suriah yang menewaskan Muhammad Al-Musawi. Dia ini adalah orang kepercayaan Qasem Soleimani, ketua korps elit Iran, bukan Al-Quds ini, Iran itu. Mereka kan beroperasi di Suriah itu membantu rezim Bashar al-Assad dalam menghadapi pemberontakan di Suriah itu. Nah, dia tewas dan Iran berjanji untuk membalas dendam. Pada beberapa hari kemudian terjadi ledakan di Kerman di Iran itu, membunuh 80 orang
dan melukai ratusan lainnya oleh 2 bom di Kerman Iran ketika pemerintah Iran sedang melakukan upacara semacam haul di kuburan di 4 tahun kematian Jenderal Qasem Soleimani itu memang tokoh besar dia. Lalu ledakan di situ. Iran menuduh Israel dan Amerika Serikat berada di balik insiden ini. Dan mereka sudah bersumpah pasang spanduk gede-gede di kota-kota di Iran bahwa mereka akan membalas darah para syahid yang terbunuh di. Tapi di saat bersamaan ISIS, yaitu kelompok teroris ini Islam ini, mengaku mereka yang bertanggung jawab terhadap pemboman itu, dan Amerika Serikat dengan Israel juga menyatakan bukan, mereka tidak berada di balik itu. Nah, yang terakhir itu Israel melakukan serangan dengan drone itu kepada Saleh Al-Aururi. Itu orang keduanya Hamas, orang paling penting itu di Hamas. Dia berdiam di Lebanon sebagai penghubung antara Hamas di Gaza itu dengan dunia internasional. Nah, dia dibunuh oleh Israel itu Lebanon, pemerintah Lebanon pun marah besar itu. Dan Iran kemudian waktu sampai berita beberapa jam lalu itu Iran mengirim utusan dari korps elitnya itu Al-Quds itu dikirim orangnya ke Lebanon. Lalu di sana ada terjadi pertemuan antara wakil Hamas, Hezbollah untuk pro Iran, dan wakil dari Iran itu untuk membicarakan pembalasan. Nah, ini kalau sampai Iran melakukan pembalasan melalui proksinya, yaitu Hezbollah di Lebanon maupun di Suriah, maka eskalasi perang di Timur Tengah ini semakin mengkhawatirkan, bisa menyeret negara-negara lain lebih besar lagi. Nah, maka tidak heran kalau sekarang ini Menteri Luar Negeri untuk kesekian kalinya melakukan akan melakukan kunjungan ke beberapa negara Arab dan Turki untuk mencegah eskalasi ini. Nah, oleh karena itu dalam debat capres ini para capres ini harus bagaimana menawarkan satu resep baru mengenai cara menyelesaikan masalah Rohingya dan Burma dan Myanmar yang sekarang sedang mengalami jalan buntu, bagaimana perang sipil di sana masih terjadi dan bagaimana caranya kita mengatasi masalah Rohingya sehingga tidak menimbulkan polemik di dalam negeri mengenai bagaimana mengatasi Rohingya. Nah, Anies ini orang yang luar biasa dalam menjalankan kemampuan berdiplomasinya. Anies menawarkan satu visi mengenai soft power. Kalau hard power itu berarti politik luar negeri yang mengandalkan kekuatan militer. Kita nggak mampu jelas. Nah, jelas kita nggak mampu untuk itu. Oleh karena itu kita melakukan diplomasi yang ditawarkan Anies yaitu soft power. Jadi kekuatan yang non militer, ekonomi, budaya, olahraga kita bisa. Nah, ketika membangun JIS Jakarta International Stadium maupun sirkuit balap mobil listrik itu sebenarnya bagian dari diplomasi Anies untuk mengangkat bukan cuma Jakarta tapi Indonesia di panggung internasional. Karena
itu ajang bola listrik itu kan tahunan gitu dan populer di dunia gitu. Nah, sedangkan stadion-stadion ini kan dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Nah, Anies kepingin bercerita kepada dunia melalui Kegiatan, dua objek ini, proyek ini, bernarasi kepada dunia mengenai kemampuan Indonesia di bidang teknologi, karena ini dibangun oleh anak bangsa sendiri itu. Itu stadium JIS itu, Jakarta International Stadium, itu dipuji oleh FIFA, bukan cuma karena memenuhi standar internasional FIFA, tapi ada unsur baru di situ yang Anies bangun itu secara ajaib gitu. Itu atap tutup buka itu, itu bagaimana mereka menggunakan alat-alat itu bisa mengangkat bahan yang begitu berat itu ke 10 ton ya. Iya, nah itu kan jadi kemampuan teknologi kita bisa promosikan, kemudian budaya kita bisa kita pertontonkan kepada dunia, kemudian secara ekonomi juga Anies menyediakan lahan-lahan untuk UMKM itu di sekitar JIS maupun di sekitar sirkuit itu yang berkeadilan, sehingga semua orang mendapat manfaat. Nah ini cuman kutipan sedikit mengenai kemampuan Anies dalam berdiplomasi, karena itu membangun ajang balap mobil itu pada waktu itu pemerintah Indonesia tidak mau membantu. Ya, bahkan kita lihat sendiri kan pada saat direncanakan dibikin di DKI kan dengan segala macam cara kan dihalang-halangi kan. Iya. Hingga dengan waktu yang pendek dipaksakan juga dengan ini tentunya dengan skill ya. Iya. Skill dengan perencanaan yang matang. Iya, dengan hambatan apapun dia bisa ciptakan itu dengan suatu yang mustahil ya. Iya, betul. Bahkan waktu itu kalau nggak salah aspal pun tuh dihalangi. Iya. Bayangkan aspal itu sendiri itu dihalang-halangi sehingga diproduksi sendiri tuh aspal itu. Dan sampai sekarang yang ajaib dari Anies itu, lihat kita bikin perbandingan yang apple to apple itu, sirkuit Mandalika itu ditangani oleh semua BUMN, dikerahkan seluruhnya. Toh kerugiannya besar sekali bisa. Anies nggak ada satu BUMN yang terlibat. Tapi Anies dalam waktu singkat dia berdiplomasi mengujuk. Datang orang pasang iklan, dan sesuai dengan kehendak rakyat itu dia nggak mau perusahaan bir itu untuk ikut memasang iklan di situ. Nah, jadi kita ke masalah diplomasi di Timur Tengah ini. Nah, ketika ada tablik akbar bela Palestina di Monas itu yang dihadiri, ada yang bilang ratusan ribu, ada yang bilang jutaan, itu satu-satunya capres yang hadir di tempat itu cuma Anies Baswedan. Betul. Dan di situ dia menyatakan pembelaan terhadap Palestina itu dalam bahasa Inggris yang lancar, yang fasih, betul. Karena dia niatkan bahwa ini suara Indonesia yang harus didengar oleh dunia internasional. Jadi kalau ngomong soal tentang keamanan nasional maupun internasional, insya Allah beliau menguasai sekali ya. Iya, walaupun bukan dari tentara ya. Oh iya, sementara Ganjar nggak hadir. Prabowo juga nggak hadir. Tapi mereka punya jejak di terkait Palestina ini. Ganjar itu pada bulan April lalu tiba-tiba keluar dari semacam, kita nggak ada angin, nggak ada topan biasanya, tiba-tiba Ganjar menentang kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Nah, wah heboh, akhirnya karena PDIP menolak, mau nggak mau ajang itu dibatalin. Indonesia tidak menjadi host lagi di situ. Nah sayangnya Ganjar ternyata disuruh oleh Ibu Mega
Jadi Ibu Mega kepingin melihat kepemimpinan Ganjar ini, loyalitas dia kepada pimpinan dan kepada partai, dan juga meneruskan legasinya Soekarno. Soekarno itu pernah dulu itu dalam Piala Dunia pada waktu itu kalau kita mau menghadapi Israel, kita bisa tahun 56 kalau dalam Olimpiade itu, dalam Piala Dunia. Itu kita mau berhadapan dengan Israel itu. Tapi Soekarno korbankan itu. Tidak perlu biar kita tidak masuk ke Piala Dunia, tapi yang penting kita tidak, karena kalau kita menerima pertandingan itu, maka secara tidak langsung kita mengakui eksistensi Israel. Sementara konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan atas bumi harus dimusnahkan gitu. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu dipegang oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, karena itu ketika di dalam pertemuan di Monas itu, Anies mengecam Israel dan mendesak dunia internasional, yaitu Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang di Timur Tengah itu dan memerdekakan Palestina untuk secepatnya. Nah, Prabowo memang tidak hadir di sana, tapi dia membantu 5 miliar rupiah untuk Palestina. Nah, jumlah ini cuma setengah dari dia waktu itu tahun 2014 itu ketika perang Gaza, perang Hamas Israel juga masih berkecamuk dan tinggal 2-3 hari lagi hari pencoblosan, Prabowo keluarkan uang 10 miliar waktu itu. Ke Palestina. Iya. Cuma di pihak lain tahun lalu bulan November itu Prabowo itu melakukan pertemuan dengan pejabat Israel di Bahrain, dengan duta besar maupun dengan wakil pemerintah. Dan Israel itu melihat bahwa Prabowo ini adalah pintu masuk bagi dia untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia. Nah, ketika media mencecar Prabowo tentang pertemuan itu, dia mengaku, tapi dia bilang itu demi kepentingan nasional. Kita nggak tahu kepentingan nasional apa yang dia maksud. Nah, sementara saya melihat bahwa itu sebenarnya cara Jokowi mendekati Amerika Serikat. Karena dia kan punya rekam jejak yang gelap gitu di masa lalu, sehingga dia jadi paria bagi dunia internasional, terutama yang menjaga demokrasi. Meneguhkan sistem demokrasi di seluruh dunia itu, melihat Prabowo itu bukan tokoh yang bisa diharapkan, sehingga Prabowo jadi paria itu. Nah, untuk bisa diterima full oleh Amerika Serikat, dia menggunakan Israel sebagai negara lobby itu ke Amerika Serikat. Nah, ini kan semacam transaksional gitu. Jadi Prabowo tawarkan kalau dia menang nanti, dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Sementara Anies ketika di CSIS, di Center of Security and International Studies, itu Anies mengatakan bahwa kita ini dalam menjalankan politik luar negeri, kita tidak bisa transaksional, tapi kita harus berpijak kepada nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi kita, yaitu politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu dia tidak berpihak kemana-mana gitu. Apalagi Palestina. Palestina itu berjasa bagi kemerdekaan kita pada waktu itu.
Dan salah satu tokoh yang berangkat ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir itu, yang dipimpin oleh Haji Agus Salim itu adalah Abdurrahman Baswedan, kakeknya Anies Baswedan. Itu mereka diutus oleh Soekarno untuk meminta pengakuan dari negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia, dan berhasil. Setelah pulang itu Mesir langsung membuat pernyataan itu, persetujuan dukungan itu, sampai Abdurrahman Baswedan itu harus masukin di bawah kos kakinya itu untuk bawa surat itu sampai ke Indonesia. Iya. Nah, jadi Anies itu lebih otentik dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi sikapnya dia adalah sikap yang terhadap pembelaan terhadap Palestina itu didasarkan kepada nilai-nilai konstitusi yang dipunyai oleh Indonesia. Jadi bukan nilai-nilai transaksional. Ini seperti dia ada mengutip di ECSS itu, Anies mengutip mengenai spirit dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Betul. Nah, konferensi itu kan cikal bakal berdirinya non-blok. Negara non-blok. Ya. Nah, spirit situ itu kan sikap penentangan terhadap dua blok ini. Hegemoni penjajahan mereka dan Soviet, kolonialisme dan imperialisme itu ditentang oleh ini. Nah, itu mengena memang Israel itu kan kekuatan kolonial yang berada di jantung Timur Tengah dan menjajah Palestina. Nah, Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia dan moderat. Sayangnya posisi kita sebagai negara Muslim terbesar dan demokratis itu tidak memainkan peran yang cukup signifikan dalam perpolitikan Timur Tengah. Mestinya ya memang ada Turki di sana, ada Iran, tetapi mereka ini terbebani. Ya memang kalau kita melihat dua rezim ini selama berkuasa itu, kemampuan lobby internasional sangat terbatas ya. Iya. Jadi kita memang terasa tertinggal ya. Tinggal dari segi bahasa, dari segi diplomasi ya, banyak sekali yang ketinggalan. Baiklah Bib Smith, session ini kita akhiri dan kita akan bikin session terbaru lagi tentang ketiga kandidat ini. Ya, kita sebelum akhirnya kita tutup dengan mengatakan bahwa mudah-mudahan kedatangan Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah itu membawa juga mengakomodasi aspirasi dari bangsa Arab, dunia Islam dan khususnya Palestina gitu. Dan perang itu cepat berakhir supaya tragedi kemanusiaan di Gaza itu segera berhenti dan bangsa Palestina itu mempunyai negara yang berdaulat. Mereka berhak untuk itu. Nah, dan kita berharap kalau nanti pergantian pemerintahan ini kinerja politik luar negeri kita juga akan semakin efektif dan membawa manfaat lebih besar bagi bangsa ini melalui diplomasi yang intens dan aktif di panggung global gitu. Nah, itu yang kita berharap, dan Indonesia punya modal gitu, punya modal kebudayaan, modal historis dengan bangsa-bangsa Arab itu. Sehingga kontribusi dia bagi perdamaian di dunia ini seperti diamanatkan oleh konstitusi kita itu bisa maksimal. Jangan kita cuman formalitas gitu. Begitu ada kejadian lalu kita cuman mengecam, mengutuk ini. Kita harus aktif, datangi ini itu, dan Indonesia sebenarnya punya modal, punya wibawa negara besar. Ya, seperti banyak bisa dilakukan ya. Contoh seperti rumah sakit kita yang di Gaza kan hancur ya. Apa betul. Kita tidak bisa buat apa-apa?
kecaman Iya. dari presiden pun tidak terlihat kan. Kita betapa sedihnya kan. Betul. Nah, ini seharusnya salah satu contoh yang sederhana ya, sangat sederhana kan. Orang dunia semuanya mengutuk, tapi kita yang swasta ya, membuat rumah sakit dihancurkan oleh Israel. Dan kita juga meminta kepada Pak Prabowo supaya jangan menjalankan politik yang parsial dan politik yang oportunistik serta pragmatis. Tapi seperti dikatakan Anies, kita harus berdiri di atas nilai-nilai keadilan dalam menavigasi politik luar negeri kita ini. Jangan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kekuasaan, kita mengorbankan nilai-nilai yang kita pegang dan kita menyakiti bangsa yang pernah berjasa untuk kita, Palestina gitu. Palestina ya. Mudah-mudahan penderitaan Palestina segera berakhir, Beb ya. Ya, Insya Allah. Jadi geopolitik internasional di 2024 nanti sudah bisa berubah total, insya Allah, Beb ya. Iya, betul. Dan itu hanya bisa berubah kalau Anies Baswedan yang akan jadi presiden. Insya Allah. Kapasitas dia, kapabilitas dia, kemampuan dia sudah terbukti. Insya Allah. Mudah-mudahan koalisi perubahan ya, Anies Kusimin bisa memenangkan Pilpres ini, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita perdamaian dunia ya. Iya, betul. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bismit. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.